Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya Dr. Jafrizal. Saya akan berbagi tentang ada 8 pertanyaan ya terkait dengan masalah rabies, dan ini akan kita sampaikan, kita bahas ya. Ya, pertanyaan-pertanyaan ini yang sering ditanyakan oleh masyarakat. Yang pertama, seberapa bahayanya rabies ini? Mengapa diperingati setiap tahun ya? Pada tanggal 28 September itu selalu diperingati Hari Rabies Dunia. Ya, perlu kita ketahui bahwa rabies ini merupakan penyakit virus ya, yang menyerang saraf ya, menyerang otak. Jadi apabila sudah otak terserang, maka bisa terjadi kelumpuhan dan kematian. Sehingga rabies dikategorikan penyakit yang apabila sudah kena atau muncul gejala sakit, penyakit ini tidak ada obatnya. Maka rabies artinya kalau sudah muncul gejala berarti tinggal menunggu kematian. Ya. Itu yang kedua. Pertanyaan yang sering dilakukan, apakah vaksinasi ini sangat membantu dalam hal pencegahan rabies ya. Jadi terkait dengan vaksinasi ya, rabies ini salah satu yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya adalah vaksinasi pada hewan penularnya ya. Hewan penularnya itu apa saja ya? Anjing ya, kucing, kera ya kan, dan sejenisnya. Dan ini perlu kita ketahui bahwa 98% kasus rabies yang ada di dunia ini ditularkan melalui gigitan anjing. Nah, ini yang perlu kita sadari. Dan saya ingin mengatakan mengapa rabies di Indonesia ini sulit untuk dituntaskan atau sulit untuk dibebaskan. Nah, ini pertama, ini terkait dengan masalah perilaku ya, pola pemeliharaan dari hewan rabies ini. Hewan rabies ini terutama anjing, ini masih banyak yang meliarkan, ini menjadi suatu kendala. Yang kedua, ini bahkan ada yang mengkonsumsi ya, jadi mengkonsumsi anjing, daging anjing, dan ini menjadikan Indonesia sulit untuk bebas rabies. Dan yang kedua, ini terkait dengan masalah data. Ya, data kepemilikan anjing ini tidak masuk ke dalam sensus ya, sensus BPS, sehingga data anjing kita tidak bisa dapatkan secara real berapa jumlah anjing. Dan populasi anjing yang perlu kita ketahui, anjing adalah hewan yang sangat produktif ya, jadi reproduksinya juga sangat produktif. Artinya satu ekor anjing bisa beranak, itu bisa sampai 8, 10 ya. Ini menjadi kendala dalam hal populasi anjing yang cepat sekali bertambah. Jadi setahun bisa kita perkirakan kalau 1 tahun dia bisa beranak misalkan 3 kali atau 2 kali ya, itu bisa kita lihat populasinya akan menjadi membengkak. Misalkan 2 kali itu sudah mencapai 24 ekor kalau 12 ya, kalau 10 ya 20 ekor. Nah, ini menjadi kendala ya, kendala kita dalam melakukan pendataan ya, kemudian ini yang perlu kita lakukan adalah pengendalian dari populasinya. Populasi anjing ini harus kita kendalikan dengan cara sterilisasi. Nah, sterilisasi ini perlu tenaga-tenaga profesional ya kan, klinik dokter hewan yang punya kompetensi untuk bedah, sehingga di daerah-daerah ini kesulitan untuk mendapatkan dokter hewan ya. Jadi ada satu daerah, kabupaten, kota yang belum memiliki dokter hewan, ini satu kendala. Terus yang ketiga, apa hewan yang dipelihara saja yang perlu disuntik? Ya tentu saja tidak ya. Jadi semua hewan yang dipelihara maupun yang tidak dipelihara itu harus dilakukan penyuntikan, itu wajib. Nah, di beberapa tempat kita melakukan vaksinasi, itu ada beberapa masyarakat ya yang memiliki
pemilik hewan yang menyatakan bahwa anjing saya nggak pernah keluar, hanya di rumah dan dipelihara dengan baik. Kan tetapi rabies itu tidak memandang dipelihara dengan baik atau tidak dipelihara dengan baik. Apabila ada hewan penular yang lain terkena kemudian menggigit anjing yang dipelihara, itu akan bisa terkena apabila bila tidak memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Nah, ini menjadi alasan mengapa kita harus melakukan vaksinasi pada hewan yang dipelihara maupun hewan yang tidak dipelihara. Oke. Yang kelima, apa tujuannya kita melakukan peringatan Hari Rabies ini? Hari Rabies ini sebagai edukasi ya, sebagai edukasi dan menyebarkan informasi dan menyebarkan kesadaran, meningkatkan kesadaran ya, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahayanya penyakit rabies ini dan bagaimana menghentikan dan bagaimana mengendalikan. Ini yang perlu dilakukan, yang perlu masyarakat ketahui. Oke, apa tanda-tanda penyakit rabies ini? Nah, ini paling banyak ditanyakan oleh masyarakat. Ini tanda-tanda setiap saya wawancara di TV, di radio ya. Ini wartawan juga sering menanyakan kepada saya apa tanda-tanda ini, perlu diingat, perlu diketahui ya. Sebagai tanda-tandanya tentu hewan yang kena rabies ini mengalami demam terlebih dahulu, kemudian ada perasaan mual ya, mau muntah gitu, kemudian ada nyeri di tenggorokan dan dia memperlihatkan keadaan mau muntah dan sulit untuk minum ya. Jadi takut air. Nah, kita lihat dia, kalau dia ini kan takut air ya. Kalau kita kasih air itu dia akan menjauh dan keinginan untuk minum itu kuat karena tenggorokannya juga ya seperti kering ya. Kena radang tadi, kering. Dan refleks untuk minum ya, saraf di menelannya itu kan sudah lumpuh, sehingga anjing yang terkena rabies ini hipersalivasi atau berliur berlebihan ya. Jadi dan juga anjing yang kena rabies ini takut dengan sinar, sehingga dia apabila keluar di siang hari ya, kebiasaan dari anjing ini akan keluar di pagi hari atau di sore hari. Akan tetapi kalau bila dia keluar di siang hari, maka dia akan seperti ketakutan dan lari ke sana, lari ke sini, dan menunjukkan rasa takut yang berlebihan dan akan menggigit apa saja yang bergerak. Nah, ini tandanya bahwa anjing itu sudah mengalami atau terinfeksi rabies ya. Tanda yang lebih spesifik lagi adalah tidak lagi mengikuti perintah tuannya. Biasanya anjing ini sangat patuh pada tuannya, akan tetapi apabila dia sudah terkena rabies, dia sudah tidak lagi mengenal tuannya ya. Terus pertanyaan yang lain, apa bisa dicegah? Ya, ini bisa dicegah dengan vaksinasi ya. Ingat bahwa kita bisa melakukan pencegahan dengan vaksinasi. Ya, cegahlah dengan vaksinasi rabies setiap tahun ya, jangan sampai tidak dilakukan. Yang selanjutnya, vaksin rabies apa mudah tersedia di mana dan murah ya. Ini kalau murah ini sangat relatif ya. Jadi ada beberapa merek vaksin yang digunakan ya, ada yang impor, ada yang lokal, dan juga kita punya yang Puspetma juga tidak kalah kualitasnya ya. Jadi bisa kita gunakan. Biasanya di pemerintah ya, kemudian ini banyak menggunakan produk pemerintah, terutama yang Puspetma ya. Jadi ada Rabisin, ada Rabipet, itu ada berbagai macam merek vaksin. Yang jelas ini kita mesti lakukan vaksin dengan produk yang mana saja. Kalau yang gratis bisa masih banyak, kalau di hari-hari rabies seperti ini, peringatan rabies seperti ini, tentu saja yang semua pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah itu gratis. Kebanyakan ini dilakukan dengan kemasan bakti sosial ya. Akan tetapi ada juga klinik-klinik yang melakukan pelayanan gratis untuk vaksin rabies ini. Kemudian yang terakhir adalah pesan saya, mengingat rabies ini merupakan penyakit yang berbahaya, maka kita perlu mengendalikan terkait dengan hewan penularnya.
Maka hewan penularnya harus kita lakukan pemeliharaan yang baik, kemudian kita data, ya, data hewannya, kita daftarkan hewan itu ke RT, kemudian kita sampai ke kelurahan untuk menyampaikan data ini ke dinas terkait untuk bisa dilakukan pelacakan atau evaluasi terkait dengan vaksinasi rabiesnya. Kemudian hewan yang dipelihara, terutama anjing, ini tidak boleh diliarkan di pekarangan, di tempat umum ya. Di pekarangan boleh yang tertutup. Ya, apabila tidak punya pekarangan yang tertutup, maka anjing itu wajib dilakukan pengandangan di kandang yang kecil. Kemudian apabila tidak punya kandang bisa diikat ya. Diikat, itu ada ketentuannya. Ya. Itu saja, semoga ini bisa bermanfaat dan kita bisa membebaskan rabies. Daftarkan hewan Anda, kemudian nanti dari dinas terkait akan melakukan vaksinasi dan mendatangi tempat Anda dan untuk melakukan vaksinasi. Ya, capai target 70% minimal populasi dari hewan penular rabies terutama anjing ini tervaksinasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.